Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar ERP Blueprint dengan judul Perancangan Bisnis Proses Blueprint ERP untuk Integrasi Proses Procurement, Inventory, dan PPIC pada PT Mega Abadi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok DJF dengan beranggotakan Farhan Nisrina Salsabila, kemudian Devina Anjani, dan Joharis. Di sini terdapat background dari PT Mega Abadi, merupakan perusahaan manufaktur perhiasan emas dan perak yang mengalami pertumbuhan pesat, sehingga membutuhkan sistem pengolahan data yang terintegrasi dan efisien. Namun pada kondisi existing menunjukkan bahwa proses bisnis perusahaan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lambatnya proses transaksi serta pencatatan manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkannya penerapan sistem ERP yang menjadi kebutuhan penting bagi PT Mega Abadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. ERP ini mampu mengharapkan untuk mengintegrasikan data antar divisi secara real time, otomatisasi proses operasional, serta meningkatkan transparansi dan kemampuan pelacakan informasi, dan juga mendukung analisis data dan forecasting yang lebih akurat. Kemudian di sini terdapat objektif of blueprintnya. Untuk di sini tuh bertujuan untuk merancang proses bisnis terintegrasi untuk mengatasi permasalahan operasional PT Maga Abadi, khususnya ketidakterpaduan data dan ketidakakuratan persediaan dan lemahnya perencanaan kebutuhan material. Dengan menggunakan metode SMART, yaitu Specific, Measurable, Acceptable, Relevant, dan Time-bound. Untuk spesifik, integrasi sistem BPIC, procurement, dan warehouse. Kemudian untuk measurable, eliminasi pencatatan manual, transaksi real-time, satu database terpusat, dan setiap item memiliki serial code. Kemudian untuk yang ketiga itu acceptable, implementasi modul ERP production planning, procurement, dan warehouse. Relevan. Kemudian untuk relevan, blueprint menjawab permasalahan aktual seperti keterlambatan proses. Kemudian untuk yang terakhir yaitu time-bound, blueprint dilengkapi dengan rencana implementasi yang terjadwal. Kemudian di sini terdapat scope of blueprintnya terdiri dari tiga departemen yaitu warehouse, procurement, dan PPIC. Untuk bagian warehouse berfokus pada pengelolaan persediaan yang akurat dan real time, kemudian ditelusuri dapat melakukan penerapan load dan serial tracking barcode dan integrasi data stok dengan PPIC dan procurement. Untuk bagian procurement membahas alur pengadaan material dari material request hingga purchase order. Kemudian untuk PPIC mencakup perencanaan kebutuhan material, kapasitas dan penjadwalan produksi berbasis ERP secara terstruktur dan terukur. Kemudian di sini terdapat value chain untuk primary activities-nya, untuk bagian inbound logistik, pengelolaan penerimaan raw material, kemudian untuk semi komponen dan finish good, serta melakukan pengendalian pencatatan persediaan untuk raw material, semi komponen, dan finish good, dan tidak lupa melakukan pemeriksaan kualitas serta kuantitas material masuk. Untuk operation, perencanaan pengendalian berbasis master production schedule serta master requirement planning. Kemudian untuk outbound logistik, pengelolaan penyimpanan produk finish good dan pengemasan produk untuk pengiriman, distribusi dan pengiriman produk ke pelanggan. Untuk marketing and sales, pengelolaan dan pencatatan pesanan pelanggan, koordinasi penjualan dengan ke Departemen PPIC. Dan yang terakhir itu service, pengelolaan administrasi penjualan dan pembayaran, penanganan keluhan atau penyelesaian pesanan, pemilihan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya untuk bagian support activities-nya, procurement melakukan pengadaan material, menyeleksi evaluasi supplier, serta pengelolaan purchase order. Untuk teknologi development-nya, pengembangan pemanfaatan sistem perancangan produksi, MPS dan MRP. Kemudian untuk human resource management-nya, pengelolaan tenaga kerja lintas fungsi antara Departemen PPIC, warehouse, dan produksi. Untuk frame infrastrukturnya, pengelolaan keuangan dan administrasi perusahaan, koordinasi lintas fungsi, dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya di sini terdapat alur proses dari Departemen PPIC, yang dimana bertanggung jawab atas perencanaan produksi dari raw material hingga finish good dengan menggunakan input BOM dan data permintaan untuk peramalan dan penyusunan ERP. Namun pada saat penggunaan aplikasi pihak ketiga menyebabkan hasil peramalan dan ERP belum terintegrasi secara langsung dengan departemen lain. Kemudian di sini terdapat alur proses Departemen Procurement yang dimulai dari menerima kebutuhan material hingga mengirim purchase order ke vendor. Kemudian untuk alur proses Departemen Warehouse,
dimulai dari persediaan finished good eh, hingga raw material dan semi komponen serta melaporkan dan mengeluarkan stok sesuai permintaan departemen lain. Seluruh komunikasi tersebut warehouse masih dilakukan melalui email. Baik, selanjutnya di sini terdapat proses hierarki dari tiga departemen yang ingin diperbaiki. Nah, di sini terdapat dua level, dimulai dari level 0, yaitu prosesnya merupakan inventory management cycle, di mana tujuannya di sini untuk memastikan material dan barang tersedia secara akurat, terkendali, dan dapat mendukung proses produksi. Kemudian untuk level 1 di sini terdapat 4 proses, yaitu goods receiving, storage and inventory control, material issue to production, dan yang terakhir adalah inventory monitoring. Untuk goods receiving itu sendiri, itu merupakan proses penerimaan material atau barang dari vendor. Kemudian untuk storage and inventory control, itu merupakan proses pengelolaan penyimpanan dan pengendalian persediaan. Kemudian material issue to production merupakan proses penyediaan dan pengeluaran material dari gudang. Kemudian untuk inventory monitoring itu merupakan proses pemantauan kondisi dan ketersediaan persediaan secara berkelanjutan. Kemudian untuk level yang kedua terdapat 6 proses. Yang pertama adalah assign storage location untuk menentukan lokasi penyimpanan material atau barang. Kemudian yang kedua ada control inventory movement untuk pengendalian pergerakan persediaan di dalam gudang. Kemudian yang kedua prepare Kemudian yang ketiga adalah prepare material for production untuk menyiapkan material yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi. Kemudian untuk yang keempat adalah release material to production, itu merupakan proses pengeluaran material dari gudang untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian untuk selanjutnya ada monitor stock availability untuk pemantauan ketersediaan stok. Kemudian yang terakhir adalah identify inventory discrepancy, yaitu merupakan proses identifikasi selisih atau ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan catatan persediaan. Selanjutnya di sini terdapat proses hierarki untuk departemen procurement dengan dua level juga. Untuk level yang pertama, untuk level 0 terdapat proses procurement cycle, yaitu siklus bisnis pengadaan material yang bertujuan memastikan ketersediaan material untuk mendukung kegiatan produksi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian untuk level 1 terdapat 4 proses. Yang pertama ada material requirement identification, kemudian yang kedua purchase request management, kemudian yang ketiga ada purchase order management, dan yang terakhir adalah vendor coordination and delivery control. Nah, selanjutnya untuk level yang kedua terdapat terdapat 8 proses, yaitu yang pertama adalah review material needs, kemudian yang kedua ada prioritize material requirement, kemudian yang kedua adalah evaluate purchase request, kemudian yang keempat adalah approve purchase request, kemudian yang kelima ada determine vendor and terms, kemudian yang keenam ada manage purchase order, yang ketujuh ada monitor vendor fulfillment, dan yang terakhir adalah handle delivery issues. Baik, selanjutnya di sini untuk proses hierarki pada Departemen PPIC. Kemudian di sini terdapat level 0-nya adalah Production Planning and Control, di mana siklus bisnis perencanaan dan pengendalian produksi yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan material, kapasitas produksi, dan jadwal produksi itu selaras dengan permintaan dan kondisi operasional perusahaan. Kemudian untuk level 1 terdapat 4 proses, yaitu Demand and Production Planning, kemudian ada material requirement planning, kemudian ada capacity planning, dan yang terakhir ada production order control. Sedangkan untuk level yang kedua, di sini terdapat 8 proses. Yang pertama ada review demand and forecast, kemudian define production priorities, kemudian ada identify material requirement, kemudian ada align material needs with inventory, kemudian ada evaluate production capacity, kemudian ada adjust production plan, release production order, dan terakhir ada proses monitor production progress. Baik, selanjutnya di sini terdapat proses bisnis aktif yang melibatkan 6 departemen yang saling terhubung, dimulai dari uh, pemesanan pelanggan dicatat sales dan dicek ketersediaan stoknya oleh PPIC. Jika stok tidak mencukupi, procurement melakukan pengadaan ke vendor, material diterima dan dicatat di warehouse, diproses oleh production menjadi produk jadi, lalu disimpan kembali di warehouse sebelum akhirnya dikirim ke pelanggan dengan koordinasi antar departemen yang masih manual. Berdasarkan proses bisnis as is ini, terdapat
beberapa proses yang masih perlu diperbaiki di bisnis proses to be. Berikut merupakan pain point berdasarkan proses bisnis as is yang telah dibahas sebelumnya. Di sini terdapat 11 pain point. Yang pertama adalah pembuatan MPS dan MRP yang menggunakan aplikasi pihak ketiga dan tidak terintegrasi dengan departemen lainnya. Kemudian terdapat pengecekan ketersediaan material dan barang, jadi masih bergantung pada data yang tidak terintegrasi. Kemudian yang ketiga ada penentuan kebutuhan material baru dilakukan setelah ditemukan kekurangan stok. Kemudian yang ketiga, pengajuan kebutuhan material dari PPIC ke procurement masih memerlukan koordinasi manual antar divisi. Kemudian proses evaluasi dan persetujuan permintaan pembelian itu belum terstandarisasi dalam satu jalur yang jelas. Kemudian terdapat informasi status purchase order dan progres pemesanan tidak dapat dipantau secara terpusat. Kemudian yang keenam, pemantauan pengiriman material dari vendor masih dilakukan secara terpisah. Kemudian yang tujuh, proses penerimaan material di gudang masih memerlukan pencatatan dan pengecekan manual. Yang kedelapan, tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk mengontrol pergerakan dan posisi material di gudang. Kemudian yang kesembilan, proses pengeluaran material ke produksi masih mengandalkan koordinasi manual. Yang ke-10, pembaruan data stok tidak langsung tercermin. Dan yang ke-11, proses seluruh bisnis berjalan secara berurutan tanpa integrasi data yang menyeluruh. Selanjutnya di sini terdapat proses bisnis to be yang merupakan perbaikan dari proses bisnis as is, di mana diagram to be ini menggambarkan alur proses bisnis yang menekankan integrasi antar fungsi seperti PPIC, procurement, dan juga warehouse. Dibandingkan dengan kondisi yang existing pada proses bisnis as is, di 2B ini dirancang dengan alur yang lebih terstruktur, keputusan yang lebih terpusat, serta visibilitas proses yang lebih baik. Dan diagram ini menunjukkan bagaimana proses perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan persediaan berjalan secara terkoordinasi untuk mendukung kelancaran produksi. Selanjutnya di sini terdapat peningkatan yang bisa lakukan. Yang pertama adalah perencanaan produksi dipusatkan di PPIC dengan pesanan pelanggan sebagai dasar rencana produksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan material ditetapkan secara terstruktur dari proses perencanaan, bukan bersifat reaktif. Ketiga, proses MR, PR, dan PO terintegrasi dalam satu alur sistem. Yang keempat, status pengadaan dapat dipantau oleh PPIC dan warehouse untuk meningkatkan koordinasi. Yang kelima, data persediaan warehouse terintegrasi dengan perencanaan dan pengadaan sebagai dasar keputusan. Yang keenam, pengeluaran material ke produksi dilakukan sesuai rencana produksi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, proses lintas divisi disederhanakan dengan mengurangi aktivitas manual yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya di sini terdapat gap analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi selisih antara proses bisnis as is dan juga to be. Yang pertama di area PPIC atau perencanaan produksi. Untuk as is-nya, tasisnya dan tubuhnya memiliki gap di mana proses perencanaan ini belum didukung data terintegrasi dan masih bergantung pada pengecekan manual. Sehingga solusi yang diusulkan adalah perubahan alur proses perencanaan dengan menjadikan PPIC sebagai pusat perencanaan serta dukungan sistem ERP untuk integrasi data persediaan. Kemudian gap yang selanjutnya adalah tidak adanya mekanisme perencanaan kebutuhan material yang terintegrasi dengan rencana produksi. Sehingga solusi yang usulkan adalah perubahan proses penentuan kebutuhan material dan penerapan perhitungan kebutuhan material dalam sistem ERP. Selanjutnya ada proses pengadaan belum terstandarisasi dan sulit dipantau secara menyeluruh. Ini pada area procurement. Solusi yang diusulkan adalah standarisasi alur pengadaan dan pengembangan workflow pengadaan pada sistem ERP. Kemudian masih pada departemen procurement, di mana terdapat gap rendahnya visibilitas proses pengadaan lintas divisi. Di sini solusinya adalah penggunaan sistem ERP sebagai media monitoring. Baik, berikut merupakan business requirement per prosesnya, di mana untuk business requirement di sini disusun untuk menggambarkan
kebutuhan proses bisnis yang harus dipenuhi agar perbaikan proses yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Boleh next slide saja. Berikut untuk data requirement ya. Yang pertama untuk master data di sini. Jadi yang kita butuhkan itu ada master material, lalu ada bill of material, ada master vendor, master customer, dan juga master warehouse atau storage location yang digunakan untuk mengelola lokasi penyimpanan material dan barang jadi. Selanjutnya di sini untuk transactional datanya, itu yang merupakan data yang dihasilkan dari aktivitas operasional sehari-hari dan bersifat dinamis. Di mana yang kita butuhkan di sini ada sales order data, lalu ada production order, material requirement data, request data, purchase order data, inventory data, dan goods receipt data. Boleh slide? Baik, berikut merupakan diagram entity relationship diagram ya, di mana untuk ERD ini itu menggambarkan struktur data dan hubungan antar data yang telah diidentifikasikan pada data requirement sebelumnya, di mana ERD di sini itu menunjukkan bagaimana data saling terhubung mulai dari sales order, production order, kebutuhan material, pengadaan hingga penerimaan dan pencatatan stok. Dan melalui ERD ini, maka sistem ERP diharapkan mampu mengelola data secara terintegrasi dan mendukung proses bisnis secara end-to-end sesuai dengan to be proses yang dirancang. Ternyata di sini untuk functional requirement ya, di mana functional requirement di sini itu menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem ERP untuk mendukung proses bisnis yang telah dirancang pada kondisi to be. Di mana kebutuhan ini berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem tersebut dibangun secara teknis. Dalam konteks PT Mega Abadi tadi, functional requirement di sini itu mencakup kemampuan sistem dalam mengelola data penjualan, perencanaan produksi, kebutuhan material, proses pengadaan, hingga pengelolaan persediaan secara terintegrasi, di mana sistem harus mampu menerima input sales order sebagai data dasar perancangan produksi, kemudian secara otomatis menurunkan kebutuhan material berdasarkan bill of materials. Boleh di next? Selanjutnya di sini juga untuk functional requirement pada area procurement, untuk penjelasannya sama dengan yang tadi. Boleh di next? Berikut juga untuk area warehouse, di mana terdapat kebutuhan-kebutuhan fungsi yang menyesuaikan oleh area tersebut. Selanjutnya di sini untuk custom requirement yang menjelaskan mengenai kebutuhan tambahan yang sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh fungsi standar ERP, sehingga memerlukan penyesuaian untuk atau konfigurasi khusus agar sesuai dengan karakteristik proses bisnis perusahaan. Pada PT Mega Abadi, di sini custom requirement dibutuhkan untuk menyesuaikan alur kerja antar departemen, terutama dalam proses perancangan produksi dan pengadaan material. Contohnya, sistem perlu menyesuaikan perhitungan kebutuhan material berdasarkan kebijakan internal perusahaan seperti toleransi kebutuhan, status persediaan tertentu, atau penyesuaian lead time vendor. Di mana sistem juga perlu menyediakan tampilan laporan atau status proses yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di setiap departemen seperti PPIC, procurement, dan warehouse. Dan dengan adanya custom requirement ini, sistem ERP itu tidak hanya berfungsi secara teknis, namun juga benar-benar mendukung cara kerja dan pengambilan keputusan di lingkungan operasional perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.